Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang tahanan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tewas dikeroyok di rumah tahanan Polresta Denpasar. Ratusan meter persegi lahan pertanian di Subak, Pendarungan rusak akibat diserang hama tikus. Wihara Dharmagiri di Jalan Raya Pupuan, Kabupaten Tabanan ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat dari dekat sosok patung Buddha tidur. Pernah merasakan bubur Bali? Bila selama ini orang mengenal Bali dengan makanan khas ayam betutu, namun di Pantai Biaung ada makanan khas lain yang patut dicoba, yakni bubur Bali. Sejak 23 tahun lalu, Maderina sudah berjualan bubur Bali di Pantai Biaung, sehingga rasa bubur buatannya tidak perlu diragukan lagi. Warung Rina banyak dikunjungi pelanggan baik anak-anak hingga lansia. Hal ini tidak heran, karena bubur Bali buatan Rina kabarnya memiliki rasa yang lebih gurih dan berani dengan bumbu. Pakai telur pinang, sayurnya sayur kacang panjang, bayam sama toge. Isi ayam suwir bumbu kuning. Telurnya juga bumbu kuning. Bumbu kacang, bumbu olesnya kacang saur sama bumbu pedas. Pakai kacang goreng. Harganya berapa? Harganya sekarang karena harga semua naik, yang mulai pakai 12.000 per porsi. Oh ya, sebelumnya berapa? 10.000. 10.000. Sudah lengkap pakai telur. Ciri khas bubur Bali tentunya adalah menggunakan kuah bumbu Bali dan banyak sayuran, seperti kacang panjang, tauge, bayam, dan tentunya ayam suwir dan telur pindang. Perpaduan inilah yang menghasilkan rasa gurih bercampur rasa pedas. Kalau saya orang tua tenang sih ya. Ya, tempatnya bagus, makanannya enak dan murah terjangkau lah gitu. Harga per mangkuk atau porsi relatif tidak terlalu mahal, Rp12.000. Namun yang lebih istimewa ketika menikmatinya di pinggir pantai berpasir hitam Biaung yang indah. Debbie Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Meski peminatnya tak sebanyak sate ayam, namun tempat makan yang menjual menu sate dan gulai kambing selalu ramai dikunjungi warga. Salah satu tempat makan yang menjual sate dan gulai kambing berlokasi di Jalan Kali Asem, Denpasar. Tempat makan legendaris ini sudah melayani pembeli sejak tahun 1970-an. Mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat saat ini, tetap mempertahankan resep keluarga secara turun-temurun. Sate dan gulai kambing di tempat ini menggabungkan dua bumbu tradisional yang berasal dari Madura dan Bali. Saya generasi keempat dan ini masih dipegang sama mbah saya sih, nenek saya. Betul, turun-temurun dari nenek. Perpaduan antara Bali dan Maduranya. Kalau menurut saya pribadi, dari bumbunya sih yang lebih medok gitu rasanya daripada yang lain sih menurut saya gitu. Kalau bumbunya emang mbah saya kebetulan turunan Bali, jadi mungkin lebih banyak rempah-rempahnya juga sih, permainan rempahnya sih jadi lebih banyak gitu, jadi medok gitu di bumbu gulainya. Kita sini paling ya kalau pas ke Denpasar kita mampir ke sini ya cari sate kambing lah biar tenaga gitu loh orang bilang kan. Tapi sekarang kan umurnya udah kepala 5 kan, paling ya jarangin aja gitu. Paling kita nyari ati
sama dagingnya campur lah. Kalau dulu kan daging kok. Favoritnya apa tuh Pak di sini kalau makan di sini? Ini lah daging hati campur gitu. Gulai semua suka. Sate daging hati orang tua. Bedanya kalau yang kita tahu ya, Lebih fresh. kalau di tempat lain itu kalau hatinya itu pakai dia kayak apa ya, paru kan gitu, pokoknya jeroan lah. Kalau di sini memang murni hati. Satu porsi sate kambing dijual seharga Rp45.000 dan gulai kambing Rp20.000. Di tempat ini juga tersedia paket murah, yakni sate kuah kambing seharga Rp25.000 dan sate kuah ayam Rp20.000. Tempat kuliner di pusat kota Denpasar ini dibuka mulai jam 7 pagi hingga 5 sore. Setiap harinya, tempat ini ramai dikunjungi pembeli, terutama pada saat jam makan siang. Dayu Tri Laksmi melaporkan dari kota Denpasar. Kabupaten Tabanan memiliki kuliner legendaris es waneng yang telah ada sejak tahun 1938 silam. Es waneng dijual di sebuah kedai sederhana, Jalan Mawar, Grogak Gede, Tabanan. Minuman ini disukai warga karena rasanya enak dan menggunakan bahan alami. Dari kakek, terus dilanjutin sama ibu, dan saya juga sebagai anaknya ibu, sekarang cucunya kakek. Jadinya bahan-bahan esnya kelapa dibakar, kelapa biasa itu dicampur dengan kelapa dibakar, habis itu diserut, langsung campur gula dan dicampur es. Kelapanya dibakar dulu, itu yang lama prosesnya. Selanjutnya baru kelapa biasa dicampur, besoknya baru digiling. Oh gitu. Ya. Jadi di kayak disantan dia. Ya, dibuat disantan, dicampur gula dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi berapa beli per hari bisa menghabiskan es? Berapa Es biasanya 2 balok per hari. Ya, balok per hari. Bisa habis 10 kilo. 10 kilo. Ya, kalau hari biasa, kalau hari raya galungan bisa sampai 6 balok habisnya. 6 balok. Ya. Kalau gininya kelapa berapa habis beli sekali buka yang beli? Sekalian beli sekalian 100 kelapa, bisa pakai 10 hari, bisa 7 hari, nggak tentu. Nggak tentu. Ya. Sampai saat ini pembeli masih banyak dia? Masih tetap menangnya. Karena menangnya itu udah harga murah, nggak pakai sari manis. Ya. Niki jam bukanya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 6. Jam 6 sore ya. Tanpa libur, kecuali lebih. Oh gitu. Ya. Nah, untuk gininya beli per porsi berapa beli per gelas? Esnya 2.000, rotinya 1.000. Jadi semuanya 3.000 beli ya? Ini pertama kali saya kesini, tapi rasanya enak. Kenal dari teman, katanya ini legend di sini. Apanya yang membuat rasanya yang beli enak? Dari campuran dari esnya ini, kayak pakai gula Bali itu kayak. Gula Bali ya? Iya. Rasanya memang dari dulu sama sih, dari kecil di sini sering beli ini. Dari Denpasar ke sini pas lagi ke Tabanan. Gitu. Apanya yang buat enak tuh es ini? Campuran manisnya apa? Manis. Pas habis itu isi roti itu enak. Es waneng terbuat dari santan kelapa bakar, gula pasir, gula aren yang direbus hingga matang. Campuran bahan yang diberi es batu ini menghasilkan cita rasa yang khas. Es ini lebih nikmat diminum dengan ditemani roti tawar. Satu gelas es waneng dijual seharga Rp2.000. Setiap harinya, kedai es ini dibuka jam 10 pagi hingga 6 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.